deteksi dini secara cepat dan juga bisa ditata laksana sesuai dengan kebutuhan dan komprehensif. Goals-nya ini adalah persalinan bersih dan aman serta BBL-nya sehat seperti itu. Nah, untuk screening kehamilan sendiri, sebetulnya di 2012 itu kita mengenal Indonesia itu menggunakan panduan screening namanya KSPR atau Kartu Skor Puji Rohayati. Jadi seorang dokter Puji Rohayati ini menemukan screening untuk mendeteksi kemungkinan komplikasi pada ibu hamil dan menentukan mana yang bisa bersalin di vaskes primer, mana yang harus dilakukan rujukan seperti itu. Nah, kita belajar terlebih dulu terkait KSPR ini. Jadi, KSPR ini ada tiga kelompok faktor resiko. Ada faktor resiko yang pertama, faktor resiko kedua, dan juga faktor resiko yang ketiga. Sebelum masuk di faktor resiko, di KSPR ini ada namanya skor awal ibu hamil. Jadi, anggapannya bahwa tidak ada ibu hamil yang tidak beresiko. Jadi, semua kehamilan itu dianggap beresiko seperti itu. Makanya di kartu skor Puji Rohayati ini di warna hijau paling atas ini tuh ada tulisan skor awal ibu hamil skornya 2. Maksudnya ketika seseorang itu hamil sudah punya bawaan scoringnya 2. Kemudian ketika ibu hamil ya jadi ketika seorang ibu hamil ini memiliki faktor resiko di kategori 1 seperti terlalu muda hamil, kurang dari 16 tahun, terlalu tua, lebih dari 35 tahun, terlalu lama hamil lagi, lebih dari 10 tahun, terlalu cepat hamil, kurang dari 2 tahun, terlalu banyak anak, kemudian terlalu pendek, atau pernah gagal hamil, atau pernah abortus, pernah melahirkan dengan bantuan, misalnya vakum atau ekstraksi, kemudian uri di rogo itu maksudnya plasenta atau pernah diberikan infus maksudnya selama persalinan itu pernah mengalami riwayat persalinan sebelumnya apakah pernah mengalami komplikasi seperti itu. Nah, faktor resiko itu tadi yang saya sebutkan dari 1 sampai 9 itu diberikan poin 4, skor 4. Nah, kemudian operasi sesar itu scoringnya 8. Kemudian penyakit-penyakit penyerta atau komplikasi kehamilan itu faktor risiko kedua, poinnya juga 4. Kemudian malposisi, malpresentasi atau komplikasi ini masuknya scoringnya 8. Nah, dari skor faktor risiko 1 sampai faktor risiko 3 itu nanti dijumlah. Kalau jumlah skornya 2, ini masuknya kategori rendah, resiko rendah, ini bisa bersalin di FKTP dan ditolong oleh bidan. Tapi kalau dia scoringnya 6 sampai 10, jadi misalnya dia hamil kan 2, kemudian punya faktor resiko terlalu tua hamil misalnya 4, kemudian dia misalnya pernah manual plasenta kan 4, berarti poinnya 10. Nah, ini berarti kategorinya kehamilan resiko tinggi. Ini masih bisa melahirkan di puskesmas, bisa juga bersalinnya nanti dengan bidan ataupun dokter. Nah, yang memiliki faktor resikonya lebih dari sama dengan 12, ini kategorinya adalah resiko sangat tinggi. Ini persalinannya wajib di rumah sakit. Jadi misalnya ada 3 faktor resiko penyerta, atau ada penyulit atau komplikasi selama kehamilannya, itu berarti nanti kan poinnya lebih dari 12 ya. Nah, itu nanti persalinannya wajib di rumah sakit, seperti itu. Namun, KSPR ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah ketika scoring dilakukan di trimester sebelumnya, kemudian di trimester ini sudah ada perbaikan, itu tidak bisa turun skornya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya misalnya ketika scoring di trimester 2 skornya 6. Kemudian di trimester dengan anemia misalnya. Kemudian di trimester atau dengan malaria. Kemudian di trimester 3 ini sudah tidak ada penyakitnya, sudah sembuh. Nah, malarianya ini
scoringnya tidak bisa hilang. Jadi tetap scoringnya adalah 6. Jadi kelemahan dari KSPR ini ketika ada penyulit atau ada penyakit dan sudah diterapi sudah sembuh, ini tidak bisa berkurang tapi hanya bisa bertambah saja seperti itu. Itu adalah kelemahan dari KSPR. Kenapa sih ini menjadi penting gitu ya? Ini untuk mempersiapkan supaya kita bisa lebih aware nih ketika ada resiko tinggi. Kita sudah bisa memanajemen nanti sekiranya komplikasi apa yang mungkin akan terjadi pada pasien A, B, dan C seterusnya. Seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan tata laksana secara cepat dan juga komprehensif. Nah, untuk screening sendiri itu sebetulnya ada dua yang dievaluasi. Ada evaluasi maternal dan juga evaluasi fetal. Nah, sebelum itu ibu hamil ini kan dilakukan konfirmasi kehamilan. Konfirmasi kehamilan ini sudah dengan pilihan dokter Fania kan ada tanda mungkin hamil, tanda pasti hamil, seperti itu. Kemudian pemeriksaan beta HCG untuk validasi beta HCG-nya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari konfirmasi kehamilan. Nah, setelah dipastikan bahwa ini hamil, ini perlu dilakukan evaluasi baik itu maternal dan juga fetal. Maternal itu meliputi metabolismenya, kemudian screening preeklamsi, screening anemi, screening untuk triple eliminasi dan juga infeksi yang lain. Nah, untuk screening triple eliminasi meliputi apa saja? Triple eliminasi yang wajib dilakukan untuk ibu hamil apa saja? Ya kayak HIV bukan Bufa. Ya, HIV. Jadi triple ya, namanya triple Ya eliminasi benar. itu kan ada tiga. Jadi Ya. ada tiga eliminasi yang wajib diberikan pada ibu hamil. Screening wajib dan juga dieliminasi yaitu HIV, hepatitis B, dan juga sifilis. Nah, ini sudah menjadi program nasional 2030. Harapannya kita sudah bisa mengeliminasi tiga eh, penularan dari ibu ke anak, tiga penyakit tersebut. Kemudian evaluasi fetal ini meliputi screening genetik, perkembangan fetal dan juga pertumbuhan janinnya seperti itu. Nah, konfirmasi kehamilan ini screening untuk resiko prematur, postmatur dan juga resiko pertumbuhan janin abnormal. Metodenya ini bisa melalui HPHT, pemeriksaan beta HCG, dan juga USG. Nah, USG ini digarisbawahi ya, USG trimester 1. Kenapa kok USG trimester 1? Kenapa penentuan umur kehamilan atau HPL itu ditentukan pada trimester 1 USG-nya? Jadi, Ini dok, saya izin masuk dok, ya untuk ya menjawab. Rafael, ya ya, oke. Mungkin karena sudah terlihat bentuk dari janinnya mungkin, Ya, Ibu. oke, terima kasih. Jadi kenapa di patokan umur kehamilan itu patokannya pada trimester 1 gitu ya? Karena eh, masih ingat ya pertumbuhan gestasi, pertumbuhan per weeks-nya itu kan masih ingat ya. Nah, itu kan akan kelihatan banget di trimester 1 perbedaan per weeks-nya. Jadi antara ketika ada gestasional sac aja, jadi cuma ada kantongnya itu umur berapa, kemudian ada kantong, ada isinya itu umur berapa. Nah, itu kan jelas ya. Nah, kenapa tidak menggunakan USG terakhir sebagai patokan umur kehamilannya? Karena nanti ketika USG kan rutin dilakukan gitu kan. Kemudian pada trimester 2 atau trimester 3 dilakukan USG. Ini pertumbuhan atau umur kehamilan janin itu dari mesin USG-nya itu dipengaruhi oleh besar dan juga panjang anaknya. Jadi kalau misalnya nutrisinya bagus banget sehingga gestasional weight-nya itu besar. Kemudian misalnya length length femurnya itu misalnya panjang. Nah, ini akan memberikan umur kehamilan yang palsu. Jadi terlihat seolah-olah sudah matur padahal itu
mungkin karena nutrisinya bagus banget atau genetiknya memang seperti itu sehingga dia terlihat besar dan panjang. Makanya untuk penentuan umur kehamilan itu tetap patokannya di trimester satunya. Jadi ketika nanti dokter-dokter sekalian itu ingin konfirmasi, ah ini sudah aterem atau ini masih prematur. Nah itu nanti ngeceknya bukan USG terakhir, tapi ngeceknya dari riwayat USG yang pertamanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya sebutkan bahwa pelayanan antenatal care sendiri ini sudah mengalami perkembangan ya. Dulu standar ANC itu setidaknya 4 kali, 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, 2 kali trimester 3. Tapi sekarang sudah berubah menjadi 6 kali, 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Dengan wajib kontak dengan dokter itu 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3 atau di K5-nya. Jadi K1 dan K5. K1 tuh kunjungan ke 1, K5 tuh kunjungan ke 5-nya. Kenapa? Karena di K1 itu harapannya nanti bisa dilakukan screening seutuhnya dan juga dilakukan USG sehingga menentukan nih UK-nya sebetulnya tuh berapa. Kemudian bisa mengetahui defek-defek yang terjadi sedini mungkin seperti itu. Nah, di trimester 3 ini untuk memastikan atau untuk screening persalinannya ini masih layak nggak ya untuk dilakukan persalinan per vaginam atau mungkin harus sesar dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah standar ANC-nya. Trimester 1, 1 kali, trimester 2, 2 kali, trimester 3, 3 kali. Ya, seperti yang saya sebutkan, kontak dengan dokternya itu ada di K1 dan K5. Nah, ini adalah paket layanan antenatal. Screening ini masuknya di layanan antenatal ya. Jadi dari K1 sampai K6 ini teman-teman nanti bisa lihat gambar ini, tabel ini. Nanti yang dilakukan per kunjungannya itu apa saja. Misalnya di K1 ini dilakukan semua layanan antenatal dari anamnesis riwayat keluhan, pemeriksaan fisik, obstetri, penilaian status gizi, kemudian screening anemi, pembelian tablet obat darah, status imunisasi, screening PE, dan seterusnya. Kemudian di K2 dilakukan apa, K3 dilakukan apa, nanti bisa dibaca kembali seperti itu. Nah, kemudian trimester. Jadi ketika kita membicarakan trimester itu, selama kehamilan itu kan ada 3 trimester ya. Per 1 trimester ada 13 minggu. Nah, pelayanan antenatal oleh dokter yang dimaksud di K1 dan K5 ini termasuk layanan untuk USG seperti itu. Ini berarti di umur kehamilan di bawah 13 minggu dan umur kehamilan lebih dari 26 minggu. Nah, kemudian ada namanya tanda bahaya pada ibu hamil. Jadi, ketika ada ibu hamil ini ke pusat layanan kesehatan, itu kita perlu lakukan yang pertama itu adalah screening dulu. Ini apakah ada tanda bahaya atau tidak, atau cukup dengan faktor resiko saja seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada tanda bahayanya, ini bisa dilakukan tata laksana sesegera mungkin seperti itu. Ada namanya MEOS, itu ada 3 kategori zona, ada zona putih, zona kuning, dan zona merah. Kalau misalnya didapati zona merah, ini bisa segera dilakukan tata laksana dan stabilisasi rujukan. Kalau ada 2 tanda zona kuning atau 1 zona merah, ini bisa segera ditata laksana sesuai kondisi dan evaluasi 30 menit dan persiapan rujukan juga. Tapi kalau ibunya berada pada zona putih, itu berarti ibunya dalam kondisi normal atau sehat, ini bisa dilakukan ANC seperti biasanya. Nah, tanda-tanda bahaya ibu hamil itu apa aja? Itu ada tidak sadar, kejang, nyeri kepala hebat, nyeri perut hebat, muntah berlebihan, tidak mau makan, diare, batuk lama, gangguan penglihatan mendadak, bengkak kaki, perdarahan pervaginam, air ketuban keluar sebelum waktunya, dan juga gerak janin tidak biasa atau tidak bergerak atau berkurang seperti itu. Nah, ini adalah tanda bahaya per trimesternya, trimester 1. Tanda bahayanya ada demam tinggi, nyeri perut hebat, mual muntah hebat, perdarahan, sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan. Kalau ibu hamilnya ini mengalami nyeri perut hebat, ini kemungkinan terjadi apa? Kenapa dikategorikan sebagai tanda bahaya pada trimester 1?
Kalau ibunya nyeri perut hebat pada trimester 1 bahaya nggak sih sebetulnya? Tergantung lokasinya mungkin. Tergantung lokasinya. Kalau ibunya perdarahan, Ya, gawat darurat seingat saya, ibu. gawat daruratnya kenapa? Kalau misalnya dia darah segar, kemungkinan besar itu ada perdarahan di plasenta, di mana keselamatan janin itu yang menjadi prioritas utama. Oke, jadi kenapa nyeri perut hebat, perdarahan ini menjadi tanda bahaya trimester 1? Seperti kuliah mungkin dengan Dokter Ferry sudah membahas terkait abortus ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat abortus itu tanda gejalanya seperti apa kan? Salah satunya ada kontraksi yang berlebihan, nyeri perut hebat itu biasanya manifestasi klinis dari kontraksi. Jadi kalau perutnya rahimnya itu kontraksi itu berarti ada usaha untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Nah, kita jadi harus waspada terkait abortusnya. Begitupun juga dengan perdarahan seperti itu. Nah, mual muntah hebat ini kan kenapa menjadi tanda bahaya juga? Ini berhubungan dengan hiperemesis gravidarum seperti itu. Kemudian di trimester 2 ini juga ada beberapa tanda bahaya seperti demam tinggi, muntah darah, napas pendek, jantung berdebar kencang, nyeri perut hebat juga, pandangan kabur, perdarahan, keluar cairan dari kemaluan, pusing atau sakit kepala berat, dan seterusnya. Jadi ini merupakan tanda bahaya trimester 2. Kenapa? Di trimester 2 juga beresiko terkait namanya antenatal antepartum bleeding atau APB seperti itu. Demam tinggi mungkin ini beresiko terkait infeksi. Kemudian ada pandangan mata kabur, pusing atau sakit kepala berat atau nyeri ulu hati. Berarti ini mungkin tanda atau manifestasi klinis dari preeklamsia seperti itu. Ini makanya menjadi tanda bahaya pada trimester 2. Kemudian pada trimester 3 gerakan janin tidak gerakan janin berkurang atau tidak bergerak. Makanya ini biasanya sudah mulai diedukasi nih cara menghitung gerakan janin pada ibu hamil. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di Play Store itu kan banyak ya. Misalnya kalau janinnya bergerak nanti dipencet HP-nya nanti akan ke report. Jadi kelihatan nih grafiknya tiap hari berapa banyak janinnya bergerak dari ibunya bangun sampai tidur lagi. Jadi bisa dievaluasi. Kalau misalnya gerakannya berkurang atau malah tidak bergerak, ini harus segera dilakukan atau harus segera mencari pertolongan di tenaga kesehatan. Seperti itu. Ditakutkan nanti ada sudden death pada janinnya atau ada komplikasi pada fetalnya seperti itu. Kemudian ketuban pecah namun tidak ada kontraksi. Nyeri perut hebat di antara kontraksi, perdarahan hebat, pusing atau sakit kepala berat ini juga manifestasi klinis dari preeklamsia. Kemudian ketuban pecah ini mungkin berhubungan dengan prematuritas persalinan seperti itu. Nah, screening yang pertama itu dilihat dari riwayat dan keluhan ibu. Ada 14 faktor resiko pada ibu hamil ini sebetulnya mengadopsi dari KSPR yang di depan tadi. Jadi, kalau ibu hamilnya ini punya 14 faktor resiko ini, kita harus lebih berhati-hati terkait prognosis ke depannya dari kehamilan si ibunya ini gitu ya. Jadi ibu hamil yang usianya kurang dari 16 tahun. Kenapa kurang dari 16 tahun ini menjadi faktor resiko? Karena usia kurang dari 16 tahun ini kemungkinan sistem reproduksinya kan belum cukup matur untuk hamil seperti itu. Kemudian dari sisi psikologisnya ini kan juga masih fase perubahan ya dari remaja ke dewasa seperti itu sehingga pastinya membutuhkan adaptasi yang lebih dan dengan adanya kehamilan ini kan dipaksa untuk beradaptasi yang effortnya lebih lagi sehingga sangat beresiko gitu ya. Saya pernah dapat kasus ketika itu ibu hamil umur 13 tahun, hamil anak pertama. Ini kan sudah termasuk faktor resiko dari poin satu ini kurang dari 16 tahun. Nah, si ibu hamilnya ini karena memang belum matang ya psikisnya, jadi 13 tahun itu kan berarti masih anak-anak ya kategorinya ya. Jadi si ibunya ini ketika fase kontraksinya datang ini beliau denial gitu merasa kesakitan. Jadi dia merasa tidak suka dengan kehamilannya. Jadi beliau coping stresnya itu dengan memukul-mukul perutnya, kemudian
memberontak, emosi terhadap suaminya, sampai mencari batu untuk memukul perutnya saking dia tidak tahan sakitnya. Nah, seperti itu. Jadi selama persalinannya pasti tidak akan kooperatif seperti itu. Jadi selain dari psikisnya, kemudian dari reproduksinya kan belum matur. Jadi resiko nih terhadap komplikasi persalinan, misalnya perdarahan atau yang lainnya seperti itu. Kemudian usia ibu lebih dari 35 tahun, ini juga menjadi faktor resiko juga. Kalau kurang dari 16 tahun, ini belum matur. Kalau lebih dari 35 tahun, ini berarti sudah mulai penurunan dari sistem reproduksinya seperti itu. Jadi ligamen-ligamennya tidak sekuat ketika masih usia-usia reproduksi seperti itu. Sehingga mungkin akan prognosisnya jelek. Jadi mungkin bisa terjadi komplikasi selama kehamilan atau persalinannya seperti itu. Mungkin pertumbuhan janinnya terhambat atau mungkin terjadi plasenta sisa itu sehingga nanti bisa perdarahan dan sebagainya. Kemudian anak terkecil kurang dari 2 tahun. Nah, kenapa ini juga menjadi faktor resiko? Jadi ketika seseorang itu hamil, gitu kan, ada perubahan fisiologis yang terjadi, baik itu dari hormonalnya ataupun dari sistem-sistem yang lain seperti itu. Nah, tubuh kita itu mampu untuk kembali ke kondisi sebelum hamil, tapi itu kan membutuhkan waktu ya. Jadi ketika hamil kurang dari 2 tahun, ini ibaratnya tuh kayak balon ditiup, belum sampai kempes lagi udah ditiup lagi. Ibaratnya seperti itu. Jadi kan kontraksinya kan nggak adekuat, nah seperti itu. Jadi resiko untuk terjadi perdarahan dan sebagainya. Kemudian interval kehamilan lebih dari 10 tahun, persalinan lebih dari 4 kali, atau multipara, multigravida gitu ya. Ini ketika yang seperti analog tadi, yang kalau misalnya balon ditiup lagi, kempes lagi, ditiup lagi, kempes lagi, terlalu sering itu kan elastisitasnya kan juga berkurang. Begitupun juga dengan sistem reproduksi kita. Kalau misalnya terlalu sering hamil melahirkan, itu otomatis fleksibilitasnya juga tidak seadekuat sebelumnya, sehingga pasti akan mungkin prognosisnya perdarahan dan seterusnya seperti itu. Kemudian gemeli, ini juga menjadi faktor resiko. Kenapa? Kalau misalnya tunggal itu dilatasi dari uterusnya itu misalnya 2 kali lipat, gemeli ini mungkin bisa 3 kali lipatnya. Jadi lebih lebih ekstensi lagi. Jadi pasti prognosisnya juga akan berbeda seperti itu. Kemudian adaptasi dari tubuh itu juga berbeda. Makanya salah satu faktor resiko dari preeklamsi itu adalah gemeli juga. Kemudian kelainan letak dan posisi janin ini juga faktor resiko. Kemudian makrosomnia atau kelainan besar janin, janinnya terlalu besar. Kemudian riwayat obstetrik jelek itu berupa keguguran atau gagal hamil, komplikasi pada persalinan sebelumnya, riwayat vakum forceps, riwayat perdarahan pasca salin atau transfusi. Makanya penting untuk kita mengkaji benar-benar si ibunya ini punya riwayat apa sebelumnya. Kemudian riwayat sesar, hipertensi atau kehamilan lebih dari 40 minggu gitu. Nah, kalau misalnya ibu hamil ini tidak memiliki faktor resiko apa-apa selama hamil ini, kita bisa lanjutkan dengan paket edukasi kehamilan. Tapi kalau misalnya ada faktor resiko, kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan atau bisa konsultasi atau bisa dilakukan rujukan seperti itu. Jadi kita harus eh, benar-benar ya kalau misalnya anamnesis itu harus benar-benar ditanyain satu persatu. Ibu waktu hamil sebelumnya, kadang itu ibu hamil tuh bingung gitu loh untuk menjawab atau untuk menjelaskan atau mungkin malah terkesan menutup-nutupi itu sangat mungkin kayak gitu. Jadi kita harus bina suasana terlebih dahulu supaya dia mau terbuka terkait faktor resiko yang dimiliki. Apalagi ketika kalau kehamilan itu wajib ya ditanyain ya terkait riwayat pernikahan. Jadi misalnya ini suami keberapa, nah itu harus ditanyakan. Kenapa ini berhubungan dengan adaptasi imunologi juga. Salah satu faktor resiko pada preeklamsi itu adalah paparan gen sperma yang berubah-ubah. Nah itu juga bisa menjadi faktor resiko dari preeklamsi. Gitu.
Nah, kemudian screening yang kedua dilakukan dengan pemeriksaan fisik umum. Ini seperti anamnesis tadi, kalau tidak ada faktor resikonya bisa diedukasi, kalau ada faktor resikonya bisa dilanjutkan tata laksana. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu hamil itu meliputi apa? Pemeriksaan fisik umum lengkap, kemudian keadaan umum, tekanan darah, berat badan, lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas ini cukup dilakukan pada kunjungan pertama saja. Kemudian tinggi badan. Tinggi badan ini sebetulnya juga cukup dilakukan pada kunjungan pertama saja karena kan perubahan tinggi badan itu nggak akan signifikan ya selama 9 bulan kan nggak mungkin naik sampai 10 cm gitu kan nggak mungkin. Jadi sebetulnya cukup pada K1 saja. Kemudian suhu tubuh, pernafasan, gejala anemia, edem, kemudian tanda bahaya lain, pemeriksaan terkait permasalahan pada kunjungan sebelumnya ini dilakukan pada K2 dan seterusnya. K1 kan belum ada riwayat sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian juga dilakukan pemeriksaan obstetri berupa vulva, perineum, inspekulo, TFU, palpasi Leopard, dan juga DJJ atau detak jantung janin. Pemeriksaan vulva atau perineum ini dilakukan dengan memeriksa adanya varises. Ada varisesnya enggak sih? Ada kondilomanya enggak? Ada edemnya enggak? Ada hemoroidnya enggak? Maksudnya ini kalau misalnya ada IMS, kita bisa tata laksana karena ada beberapa IMS yang mungkin bisa eh, vertikal, jadi bisa naik ya infeksinya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan perineum ini juga memastikan bahwa si ibu hamil ini mungkin untuk melakukan persalinan pervaginam atau tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hemoroid, nah itu kan kita juga bisa, "Oh, ini hemoroidnya grade berapa ya, bisa nggak ya lahir normal." Jadi itu bisa dideteksi sedini mungkin. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan dalam atau inspekulo, ini bisa melihat kompetensi dari serviksnya, uterus, adnexa, kelenjar Bartholin, kelenjar scan, uretra, dan sebagainya. Di pemeriksaan dalam ini kita juga bisa melakukan pengukuran pelvimetri ya. Jadi bisa meraba kalau misalnya kita ketika pemeriksaan dalam kita teraba promontoriumnya atau kita bisa eh, jari kita tuh mentok gitu ya ketika VT atau pemeriksaan vaginal 2C itu mungkin ada resiko untuk panggul sempit seperti itu. Oh ya, tinggi badan tadi juga kenapa kok wajib diperiksa selain untuk menentukan status IMT ini juga bisa sebagai faktor resiko untuk CPD juga. Kalau misalnya tinggi badannya kurang dari 145 cm, tapi bukan berarti orang yang kurang dari 145 cm pasti CPD bukan, tapi ini jadi salah satu faktor resiko saja gitu. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan Leopard. Pemeriksaan Leopard ini dilakukan dengan untuk mengetahui TFU-nya atau tinggi fundus uterinya. Nah, TFU ini patokannya bisa dikira-kira sebetulnya. Jadi kalau misalnya menentukan TFU-nya ini normal nggak ya, gitu kita bisa menambahkan 2 dari UK-nya. Makanya penting untuk menegaskan UK-nya itu berapa, umur kehamilan ini berapa gitu. Karena banyak juga yang HPHT-nya lupa atau hari pertama, hari terakhirnya tuh nggak inget. Makanya kita perlu konfirmasi pada K1 itu melalui USG untuk menetapkan ini UK-nya berapa. Sehingga kita patokannya di UK untuk pemeriksaan selanjutnya ini dari hasil K1-nya tadi. Gitu. Jadi cukup UK ditambah 2 cm. Kemudian DJJ ini bisa menggunakan Doppler atau funandoskop atau fetoskop. Funandoskop itu biasanya bisa didengar ketika usianya lebih dari 16 minggu. Tapi kalau Doppler ini balik lagi ke orangnya ya. Kadang itu di UK 14 minggu juga sudah kedengeran seperti itu. Nah, ini palpasi Lopot untuk caranya gimana nanti akan dipelajari di Skilab ya. Jadi Leopard itu ada 4 Leopard gitu ya. Ada 4 manuver, ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Leopard 1 ini kita menentukan TFU-nya. TFU itu apa sih? TFU itu tinggi fundus uteri. Batas fundus uteri, batas paling atas uterusnya. Nah, kita lakukan perabaan pada perut gitu ya. Kemudian dicari bagian paling ujung dari massa yang di perut itu. Nah, itu adalah TFU-nya, batasnya. Kemudian kita pastikan apa yang ada di atasnya, di posisi paling atas ini. Jari-jarinya ini kan keraba ya, ketika meraba perut itu, keraba itu bagiannya keras atau besar tapi lunak, atau besar tapi panjang itu kan kerasa. Kalau besar tapi lunak kemungkinan bokong.
Berarti mungkin kepalanya di bawah gitu kan. Nah, itu Leopard 1 untuk memastikan apa yang ada di atas ini untuk mencari tahu di mana TFU-nya. Nah, ini dari Leopard 1 ini kita bisa pakai Matlin untuk mengukur panjang TFU-nya tadi. Kemudian Leopard 2 ini untuk menentukan bagian janin pada sisi kanan dan kiri tubuh ibu gitu ya. Bagian kanannya kalau misalnya teraba keras seperti papan panjang, oh itu berarti mungkin punggung janin. Tapi kalau misalnya kita raba sebelah kiri ternyata kayak kecil-kecil kayak empuk-empuk. Nah, mungkin itu jari-jari janinnya seperti itu. Kemudian Leopard 3 ini untuk menentukan bagian bawah uterusnya. Ini kita bisa lakukan pada akhir trimester 2 ya. Jadi untuk tahu di bawah ini posisinya apa gitu. Apakah kepala atau bokong atau yang lain. Nah, Leopard 4 ini dilakukan untuk memastikan sudah masuk panggul atau belum. Jadi jari-jari kita itu ngeraba kira-kira si kepalanya tadi itu masih utuh full bulat di atas rongga panggul apa kita rabanya itu cuma setengahnya. Nah, itu kalau misalnya sudah setengahnya berarti sebagian sudah masuk di rongga panggul. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini untuk mengenyahkan faktor risiko CBD juga. Jadi kalau umur kehamilannya sudah 36 minggu pada gravida primipara tapi belum masuk PAP mungkin panggulnya sempit sehingga si janinnya tidak bisa turun kepalanya seperti itu. DJJ, detak jantung janin, pemeriksaannya bisa dilakukan dengan funendoskop yang manual, bisa juga dengan Doppler. Nah, normalnya DJJ itu berapa? 110 sampai 160 kali per menit. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika melakukan pemeriksaan kok DJJ-nya kurang dari 110 atau lebih dari 160, ini mungkin ada fetal distress. Kita bisa tata laksana misalnya oksigenasi pada ibunya, ibunya disuruh miring kiri supaya rongga di abdomennya tuh lebih luas gitu ya, sehingga janinnya bisa bergeser atau tidak menekan aorta kayak gitu sehingga sirkulasi oksigennya lebih bagus. Nah, kemudian dicek ulang DJJ-nya. Tapi kalau misalnya DJJ-nya irreguler dan tetap brady atau taki itu bisa dilakukan rujukan. Gitu. Nah, itu adalah screening dari pemeriksaan fisik. Nah, kemudian ada juga terkait nutrisi. Kalau nutrisinya bagus, harapannya outputnya juga bagus. Tapi kalau nutrisinya jelek, luarannya jelek seperti itu. Jadi nutrisi maternal ini merupakan determinan utama dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan janin, berat badan lahir, serta morbiditas janin. Nah, status gizi ini pemantauannya dilakukan dengan pemantauan berat badan selama kehamilan. Nah, kalau mindset sebelumnya, hamil itu beratnya harus naik. Nah, itu harus dicek lagi. Kenapa? Karena kita kenaikan berat badan selama kehamilan itu harus menyesuaikan dengan IMT. Kalau IMT ibunya itu kurus, nah itu ada range yang dianjurkan naiknya itu setidaknya 12,5 sampai 18 kilo selama kehamilan. Tapi kalau ibunya itu udah obesitas ya jangan disuruh untuk naikkan berat badan terus gitu ya. Karena batas untuk obesitas itu adalah 5 sampai 9 kilogram seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan IMT, kemudian diisi dengan grafik pertumbuhannya. Kalau misalnya beratnya itu terlalu naik secara tajam, ini kita harus cek apakah ada tanda dan gejala lain atau ada penyulit lain, mungkin ada prognosis terkait komplikasi seperti itu. Nah, kemudian kita juga melakukan screening anemia. Nah, pemeriksaan anemia ini dianjurkan setidak-tidaknya itu 2 kali selama kehamilan, yaitu trimester 1 dan trimester 3, K1 dan juga K5 juga. Kenapa? Karena K1 itu kan trimester 1 ya, jadi kalau misalnya anemia kita bisa mentata laksana sedini mungkin sehingga nanti eh, tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Sedangkan kalau trimester 3 ini kita untuk persiapan persalinannya gitu. Kenapa? Karena kan namanya orang bersalin itu pasti mengeluarkan darah ya. Jadi kalau HB-nya jelek gitu kan pasti akan muncul resiko-resikonya. Saya paling sering dapat kasus anemi itu komplikasinya itu adalah sisa plasenta. Jadi plasentanya itu rapuh
Jadi gampang putus, gampang ruptur kayak gitu. Bahkan kami pernah dapat kasus perdarahan berat itu karena sisa plasenta karena HB-nya itu 6,8. Itu jadi sudah anemia berat. Makanya penting untuk melakukan screening anemia ini atau pemeriksaan hemoglobin ini. Kalau misalnya tidak anemia, standar HB untuk ibu hamil itu berbeda ya dengan HB pada non hamil. Jadi kalau ibu hamil itu eh, pada trimester 1 itu kurang dari 11. Pada trimester 2 itu kurang dari 10,5 gitu. Jadi berbeda. Kenapa? Karena ada namanya hemodilusi. Kalau teman-teman ingat fisiologi kehamilan, jadi kan ada akibat hormonal itu terjadi pengenceran darah ya. Tubuh kita itu cairannya lebih banyak daripada sel darah merahnya. Nah, itu namanya hemodilusi. Nah, itu puncaknya itu pada trimester 2. Jadi kalau trimester 2 10,5 itu sebetulnya masih nggak apa-apa. Makanya kita patokannya di trimester 1 dan trimester 3. Seperti itu. Kalau trimester 1, walaupun tidak anemia, ibu ini tetap diberikan tablet tambah darah karena persiapan untuk persalinannya. Tapi kalau ibu ini anemia, kita bisa memberikan tata laksana sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tadi eh, kalau dia tidak anemia, tetap diberikan tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama kehamilan. Jadi selama hamil itu dapat 180 tablet. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi makanan bergizi, pencegahan kecacingan, dan juga pencegahan malaria. Tapi kalau misalnya ibunya ada anemia, ini bisa dilakukan pengobatan sesuai standar. Mungkin dosis dari tablet tambah darahnya bisa ditingkatkan, seperti itu. Kemudian screening selanjutnya itu adalah screening status imunisasi dan pemberian imunisasi tetanus. Nah, ini adalah formulir penilaian status imunisasi. Jadi, eh, kalau misalnya ibu hamilnya ini sudah pernah, jadi ditanyain ya, waktu kecil itu imunisasinya lengkap apa tidak. Kemudian waktu sekolah dulu kabur nggak waktu disuntik? Karena biasanya bias ini anak-anak tuh kalau tahu ada bias tuh kabur gitu loh, nggak mau disuntik. Jadi kita harus tanya dulu waktu SD dapat suntik enggak kayak gitu. Kalau misalnya dapat itu berarti dapat imunisasi TB sebetulnya. Kemudian sebelum nikah suntik enggak seperti itu. Nah, kalau misalnya dari hasil perhitungan itu tadi ternyata TT-nya 0, belum pernah dapat tetanus gitu ya, imunisasi tetanus, kita bisa memberikan T1 pada saat kunjungan saat itu juga. Nah, kemudian dilanjutkan dengan T2 4 minggu setelahnya, kemudian T3 itu 6 bulan setelahnya. Harapannya itu ibu hamil itu bisa tercapai T5 sehingga dapat perlindungan proteksi lebih dari 25 tahun. Kenapa imunisasi tetanus ini menjadi penting? Karena ditakutkan nanti tetanusnya menjadi tetanus neonatorum. Jadi janinnya itu nanti kan eh, lahir kan pervaginam ya atau melewati vagina. Nah, mungkin Clostridium tetanunya itu tadi bisa menginfeksi si janinnya ketika proses persalinan itu tadi sehingga janinnya bisa terjadi tetanus neonatorum. Makanya perlu untuk kita tahu si ibu ini dapat status tetanusnya T berapa. Kemudian kalau misalnya memang belum dapat, kita bisa berikan imunisasi sedini mungkin. Seperti itu. Jadi udah dulu ketika kecil dapat imunisasi lengkap juga itu ditanyain harus ditanyainnya sedetail ini. Tapi kalau misalnya dari hasil screeningnya kok sudah TT5, bayi lengkap, SD imunisasi terus misalnya. Sebelum nikah juga udah imunisasi, mungkin sudah T5 ya. Jadi ini tidak perlu diberikan imunisasi ketika hamil atau kunjungan hamil, seperti itu. Untuk imunisasi tetanus sendiri, ini diberikan secara intramuskuler gitu ya, di deltoid lengan atas, dosisnya itu 0,5 mililiter. Orang dengan HIV atau imunokompromis ini tetap dapat diberikan imunisasi. Kemudian itu tadi untuk screening tetanus. Kemudian kita masuk di pemantauan tekanan darah selama kehamilan. Kenapa kok tekanan darah ini menjadi salah satu concern yang lebih gitu ya khususnya selama kehamilan karena ada namanya
preeklamsi yang menjadi salah satu penyebab kematian ibu terbesar di Indonesia. Seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan pemeriksaan tekanan darah kalau di manajemen KIA? Itu standar tensi yang digunakan itu adalah tensimeter digital. Kemudian posisi pemeriksaannya itu adalah duduk, kemudian tangannya duduk dengan punggung ditopang, kemudian tangannya di manset, kemudian tangannya rata dengan lantai. Posisi si ibunya ini harus tenang, jadi tidak boleh merokok atau minum kopi atau olahraga 30 menit sebelum pengukuran, sehingga tidak bias ya hasil pengukurannya. Kemudian yang berbeda itu adalah ada namanya MAP atau mean arterial pressure. Jadi kalau pengukuran pengukuran tekanan darah biasa itu tidak ada MAP, tapi kalau pengukuran tekanan darah pada ibu hamil itu ada namanya MAP. Ini salah satu screening untuk preeklamsia. Cara ngitung MAP itu bagaimana? Jadi caranya Nancy-nya itu 2 kali. Jadi tensi yang pertama nanti diastolnya diingat-ingat ya diastolnya dikali 2, mohon maaf salah. Jadi diastol 1, diastol 2 ditambah sistolik kemudian dibagi 3. Itu adalah MAP. Nah, interpretasinya itu adalah MAP lebih dari 90 itu berarti resiko hipertensi, MAP kurang dari 90 itu berarti normal. Nah, screening preeklamsia. Screening preeklamsia itu kan macam-macam ya. Nah, screening preeklamsia ini dilakukannya sebelum UK 20 minggu. Kenapa screening preeklamsia dilakukan sebelum UK 20 minggu? Kenapa screening preeklamsia dilakukan sebelum 20 minggu? Izin menjawab, Ibu, mungkin Ya, agar bisa dilakukan deteksi yang lebih dini, sehingga nantinya bisa, kalau tahu ada faktor risiko preeklamsia, sehingga nantinya bisa diberi mungkin tata laksana yang sesuai agar tidak timbul komplikasi di usia kehamilan yang lebih lanjut. oke. Terima kasih Arlene jawabannya. Kuliah preeklamsi dengan Dokter Ferry sudah belum? Sudah, Ibu. Sudah. Ingat ya, masih ingat nggak preeklamsia itu sebetulnya kemungkinan terjadinya itu kenapa? Izin menjawab Ibu. Ya, contohnya. Remodeling arteri spiralis yang tidak sempurna Ibu. Heeh. Nah, itu puncaknya itu kan dari plasentasi ya berarti ya. Kalau remodeling arteris spiralis itu kan berarti dari plasentasi. Nah, plasentasi itu puncaknya itu kan pada 16 minggu. Nah, kalau misalnya lebih dari 16 minggu itu berarti kan udah muncul kalau ada preeklamsia atau udah gagal remodelingnya itu berarti kan nanti muncul onsetnya. Makanya kita bisa melakukan screening sebelum itu gitu ya sebelum 20 minggu sehingga kita bisa mendeteksi lebih dini. Nah, screening preeklamsi itu caranya ada banyak gitu. Caranya seperti apa? Caranya itu ada screening dari faktor resiko, kemudian kita juga bisa menggunakan screening dari MAP juga. Nah, untuk screening resikonya seperti apa? Jadi, ini kita bisa lihat nanti di buku KIA itu ada panduan screening preeklamsia pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Jadi kalau multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru, jadi ada 2 faktor resiko ya. Jadi ada 2 faktor resiko, resiko sedang dan juga resiko tinggi. Resiko sedang itu meliputi multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu. Ini berhubungan dengan adaptasi imunologi. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar preeklamsi, itu kan ada eh, teori-teori penyebab preeklamsi. Nah, salah satunya itu kan dari teori imunologinya. Nah, kalau
di teori imunologi salah satunya itu karena ini adaptasi terkait paparan sperma. Kemudian ada juga dengan kehamilan reproduksi berbantu, kemudian umur lebih dari 35 tahun, multipara yang jarak kehamilannya 10 tahun, kemudian riwayat preeklamsi sebelumnya, kemudian obesitas atau IMT lebih dari 30, ini juga resiko sedang. Kemudian MAP lebih dari 90, dan faktor resiko sedang yang terakhir itu adalah protein urin. Protein urin ini manifestasinya pada UK 16 sampai 20 minggu ya screeningnya. Nah, kalau yang resiko tinggi itu apa aja? Resiko tinggi itu adalah multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan multiple, ini hubungannya dengan extended yang berlebihan itu, kemudian diabetes dalam kehamilan, hipertensi kronik, penyakit ginjal, kemudian antifosfolipiid sindrom, penyakit autoimun atau SLE itu merupakan resiko tinggi dari preeklamsi. Jadi kalau si ibunya ini punya dua resiko sedang atau dua resiko kuning dan satu resiko tinggi, ini mungkin manifestasi atau mungkin berkembang menjadi preeklamsi seperti itu. Jadi kalau dua faktor resiko sedang atau dua faktor resiko yang warnanya kuning, ini kita bisa lanjutkan ke FKTL untuk pemeriksaan lanjut. Jadi kalau dulu ketika saya mahasiswa gitu ya, 2000 berapa ya? 2015-an itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu pionir untuk screening lanjutan dari preeklamsi. Jadi eh, yang dulu itu screeningnya menggunakan dua pemeriksaan tensi, namanya roll over test dan juga MAP. Kalau yang di panduan terbaru kan MAP aja. Dua diastol ditambah satu sistol dibagi tiga. Kalau dulu itu ada namanya roll over test, itu tensi miring dan tensi tidur, seperti itu. Nah, dari hasil screening itu, kita dulu belum mengacu pada faktor resiko yang sedang dan tinggi ini ya. Kalau roll over test dan juga MAP-nya ini positif, maka akan dilanjutkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk dilakukan namanya USG Doppler velocimetry. Jadi untuk tahu tekanan pada arteri spiralisnya. Nanti kalau cut off point-nya segini, nanti berarti ini resiko preeklamsi. Nah, kemudian ini ditata laksana dengan pemberian LDA atau low dose aspilat, kemudian diberikan vitamin C dan juga kalsium untuk maintenance kondisi ibunya sehingga tidak terjadi preeklamsi seperti itu. Nah, terapi ini nanti di stop pada 36 minggu. Kenapa? Karena kan namanya pengencer darah ya. Jadi nanti ditakutkan nanti malah mengganggu pembekuan darah ketika persalinan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya screening preeklamsi dari faktor resiko. Jadi kalau dua faktor resiko sedang ini bisa dilanjutkan ke FKTL langsung untuk pemeriksaan lanjutan dan mungkin ada terapi khusus seperti itu. Atau satu faktor resiko tinggi itu juga bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan lanjutan di FKTL. Jadi dua kartu, dua warna kuning dan juga atau satu warna merah. Tapi kalau satu faktor resiko sedang saja, ini kita bisa melakukan pemantauan lebih sering. Kalau ada penambahan faktor resiko baru dirujuk seperti itu. Nah, ini tadi bentuk lain dari kartu screeningnya. Kemudian dari itu tadi dari preeklamsia. Kemudian kita juga bisa screening TB. Gitu ya, ibu hamil ini dilakukan screening TB juga. Kita melakukan screeningnya dengan screening gejala, screening tanda. Screening gejalanya itu meliputi batuk terus-menerus, demam lebih dari 2 minggu, penurunan nafsu makan, badan lemas tidak bertenaga. Kalau ditemukan dua gejala, kita bisa konfirmasi diagnosis dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian screening tanda, batuk lebih dari 2 minggu, batuk bercampur darah, penurunan berat badan tanpa penyebab tertentu, berkeringat di malam hari, ada nyeri dada atau sesak nafas. Makanya penting ya untuk kita mengisi grafik berat badan tadi. Jadi kelihatan kalau berat badannya itu turun terus, jadi kan kedeteksi segini mungkin. Kalau dari screening tanda ini ada satu tanda saja, ini kita bisa lanjutkan dengan konfirmasi, diagnosis, dan pemeriksaan laboratorium.
Begitupun juga dengan screening gejala. Apakah ada kontak erat dengan pasien TB atau tidak? Kalau misalnya satu keluarganya ada yang menderita TB, ini sudah menjadi faktor resiko dan kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan lab karena si ibu hamilnya ini berarti termasuk dalam kategori kontak erat dari TB seperti itu. Jadi untuk screening TB sendiri ada 3 screening ya, screening gejala, screening tanda, kemudian screening kontak erat itu tadi. Kemudian ketiga-tiganya ini kalau ditemukan ada gejalanya, kita bisa lanjutkan dengan konfirmasi dan diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium. Kenapa pemeriksaan atau screening TB ini menjadi penting? Karena kita bisa memberikan terapi sedini mungkin seperti yang disebutkan Arlene tadi gitu ya. Jadi pengobatan TB pada ibu hamil ini prinsipnya tidak berbeda dengan pengobatan TB pada umumnya, hanya saja streptomycin ini tidak boleh diberikan karena dapat menyebabkan cacat bawaan. Kemudian setelah lahir ini bayi diberikan profilaksis INH 5-10 mg per kilogram berat badan per hari sampai 6 bulan. Vaksinasi BCG ini juga bisa diberikan setelah pengobatan profilaksisnya selesai. Nah, kemudian screening selanjutnya itu adalah screening HIV. Screening HIV ini masuk pada triple eliminasi. Bahkan kita punya program namanya tuh PMTCT atau Prevent Mother to Child Transmission. Harapannya ibu-ibu hamil yang menderita HIV ini tidak menularkan ke bayinya seperti itu. Jadi semua ibu hamil di K1 ada kunjungan pertama ini kita tawarkan dan wajib sebetulnya ya untuk dilakukan eh, pemeriksaan HIV. Pada 2016 itu belum diwajibkan tapi disarankan. Tapi pada pedoman terbaru, pedoman 2023 ini sudah diwajibkan seluruh ibu hamil ini wajib dilakukan pemeriksaan bahkan tanpa persetujuan dari ibu hamilnya sendiri. Karena ini sudah merupakan program nasional atau PRONAS ya. Pemeriksaannya dilakukan dengan rapid test atau RDT. Kalau non-reaktif ini berarti negatif, kita bisa edukasi hidup sehat. Kalau hasilnya reaktif, kita bisa melakukan konfirmasi diagnosis HIV seperti itu. Jadi itu tadi HIV, kemudian sifilis kan ada 3 ya, triple eliminasi HIV, hepatitis B dan sifilis. Nah, sifilis ini juga sama, ini wajib bagi seluruh ibu hamil. Nah, ini pemeriksaannya juga screeningnya dilakukannya pada K1. Makanya kalau teman-teman nanti dapat pasien gitu ya, kalau di praktek-praktek swasta itu biasanya kan tidak ada program nasional ini. Jadi biasanya tetap kita anjurkan untuk ke puskesmas supaya ibu hamilnya ini dapat triple eliminasi ini atau screening 3 penyakit ini tadi. Jadi seluruh ibu hamil K1 ini nanti diperiksa menggunakan rapid test gitu. Kalau misalnya negatif ya edukasi, kalau positif dilanjutkan dengan pemeriksaan titer rapid plasma reagennya gitu. Nah, kemudian diberikan terapi. Hepatitis B juga sama, ini wajib kalau negatif diedukasi, kalau positif itu dilanjutkan untuk pemeriksaan viral load-nya dan diberikan profilaksis sesuai dengan hasil pemeriksaan. Ini juga dilakukannya pada K1 ya. Semua triple eliminasi tadi dilakukan pada K1. Kalau ibunya sudah hamil kemudian positif, jadi sebetulnya kalau eh, orang HIV itu kita punya pedoman ya, seharusnya ibu hamil HIV itu dilarang hamil. Tapi kan ya nggak mungkin ya orang menikah terus nggak nggak kepengen hamil atau eh, kita pokoknya nggak boleh hamil gitu kan nggak mungkin. Makanya kalau misalnya pengen hamil gitu ya, kita tetap harus mengedukasi supaya hamilnya tuh aman. Caranya gimana? Dengan ngontrol viral load-nya, viral load dari HIV-nya ini tadi. Kalau sudah trimester 3 mau melahirkan, ini kita bisa pemeriksaan ulang viral load-nya untuk tahu virusnya itu sudah seberapa banyak. Ada batas aman untuk melahirkan sesar dan juga pervaginam. Kalau misalnya
Viralutnya lebih dari 1.000, ya ini harus sesar seperti itu. Kalau viralutnya kurang dari 1.000, ini boleh normal. Tapi syaratnya selain viralut, ini ibunya juga harus ARV rutin minimal 6 bulan, seperti itu. Kemudian kalau ibu hamilnya sifilis, tempat melahirkannya di mana? Ini tempat melahirkannya bisa APD level 2, tersedia terapi untuk bayi baru lahir. Ini bisa melahirkan secara normal di FKTP dan juga bisa melahirkan di FKTRL ini kalau misalnya ada indikasi obstetrik atau klinis lainnya. Jadi tidak wajib ibu hamil sifilis ini dirujuk untuk melahirkan di rumah sakit, gitu ya. Kemudian hepatitis B ini juga sama. Yang penting kalau hepatitis B ini tersedia HbIg dan HbNol untuk bayi. Kemudian APD-nya bisa level 2. Ini bisa melahirkan secara normal di FKTP kalau nggak ada penyulit, nggak ada komplikasi. Melahirkan di FKTRL ini kalau ada indikasi obstetrik atau klinis lainnya. Atau apabila terapi untuk bayinya tidak ada, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan perawatan nifas 2 standar, dan kalau yang HIV dilanjutkan untuk konsumsi ARV seumur hidup. Seperti itu. Ini adalah alur pencegahan infeksi dari ibu ke anak untuk HIV, sifilis, dan juga hepatitis B. Kalau hepatitis B itu ada tambahan ya, jadi ada imunisasi HbIg. Kalau yang non hepatitis B itu kan dapatnya HB0. Nah, kalau ibunya itu hepatitis B berarti dapat HbIg dan HB0 kurang dari 24 jam. Kemudian diberikan imunisasi DPT-HB HIB 1, 2, 3 sesuai jadwal. Kemudian dilanjutkan dengan tes HBsAg pada 9 sampai 12 bulan. Kemudian screening malaria. Screening malaria ini khusus untuk wilayah endemis malaria saja. Jadi kalau di daerah endemis malaria ini juga ibu hamil K1 baik sakit maupun sehat di daerah endemis kalau punya riwayat atau gejala ini dilanjutkan dengan pemeriksaan RDT juga. Kalau terdeteksi malaria ditata laksana. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah screening jiwa. Kenapa sih screening jiwa sekarang masuk di paket antenatal terpadu gitu ya? Karena kita lihat ya berita-berita yang tersebar di media massa itu sudah banyak sekali kasus-kasus wanita hamil 6 bulan coba bunuh diri dan sebagainya, tidak kuat beban keluarga, ibu hamil bla bla bla. Kemudian ibu hamil yang baby blues bahkan sampai waktu itu sempat viral ya, selebgram ada yang mengalami baby blues juga seperti itu. Makanya ini menjadi concern gitu, mental health ini sekarang menjadi concern di kesehatan Indonesia. Makanya sekarang masuk di paket layanan antenatal care juga. Nah, di Indonesia ini ternyata prevalensi masalah keswa atau kesehatan jiwa pada ibu hamil itu sebesar 12,6%, dengan prevalensi depresi sebanyak 7,9%, dan postpartumnya 5,9%. Jadi cukup tinggi ya. Tapi sebetulnya 1 dari 5 ibu itu eh, mayoritas hanya butuh dukungan sederhana. Nah, kalau teman-teman lihat grafik ini, jadi gangguan-gangguan atau masalah kesehatan jiwa ini munculnya itu pada usia-usia 20 sampai 27 tahun. Nah, padahal di usia 20 sampai 27 tahun di Indonesia itu ternyata terjadi rata-rata kehamilan pertama itu terjadi pada umur 20 sampai 27 tahun. Makanya ini menjadi landasan juga kenapa screening SWA ini dilakukan seperti itu. Nah, kalau teman-teman melihat ya, ini coba dilihat grafik yang ansietas. Di grafik ansietas ini bentuk grafiknya itu U-line, bentuk U. Bentuk U itu berarti di trimester 1 dan trimester 3 ini cenderung anxiety-nya meningkat. Apalagi pada primipara itu memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi pada trimester 1. Aduh, aku bisa hamil nggak ya? Aduh, aku bisa merawat kehamilanku nggak ya? Bla bla bla. Anxiety-nya tinggi. Kemudian pada ibu-ibu yang sudah multipara ini memiliki kecemasan yang lebih tinggi pada trimester 3 dibandingkan trimester 1.
sebetulnya apa sih faktor resiko dari depresi ibu gitu ya. Jadi ada berdasarkan publikasi-publikasi yang sudah terbit gitu ya, ada 3 faktor utama. Ada faktor resiko sosial, faktor resiko psikologis, dan juga faktor resiko biologis. Ada resiko tinggi, resiko sedang, dan juga resiko rendah. Ini bisa terjadi pada kehamilan dan juga persalinannya. Ini teman-teman baca sendiri ya. Nah, ini tadi screening kesehatan jiwa itu masuk di nomor 12. Ada 12T pelayanan antenatal care. Screening kesehatan jiwa itu ngapain sih gitu ya? Jadi proses mendeteksi kemungkinan masalah kesehatan jiwa pada ibu hamil dan ibu nifas sebagai upaya pencegahan serta diagnosis dini gangguan jiwa saat kehamilan maupun pasca persalinan. Tujuannya supaya kita bisa identifikasi gejala depresi dan kecemasan, kita bisa dapat informasi, kita bisa membuat keputusan yang tepat terkait perawatan atau tata laksana sesuai dengan kondisi kejiwaan itu tersebut. Jadi kita bisa identifikasi potensi masalah kesehatan jiwa, kita bisa eh, memberikan intervensi secara dini, memberikan dukungan dan pengobatan yang tepat, memfasilitasi rujukan tepat waktu, mengurangi dampak buruk masalah kesehatan jiwa pada individu dan masyarakat, mencegah komplikasi kehamilan dan BPRR. Ini sama seperti yang di awal tadi terkait kapan harus melakukan apa pada K1, K2, K3 sampai K6 terkait 12 eh, TANC seperti itu. Kapan sih screening kesehatan jiwa ini dilakukan gitu ya? Jadi screening kesehatan jiwa ini dilakukan setidaknya 2 kali selama kehamilan, yaitu pada trimester 1 dan pada trimester 3. Kenapa? Karena mengacu pada Uline tadi yang di anxiety tadi loh. Jadi trimester 1 itu kecemasannya tinggi, trimester 3 juga kecemasannya tinggi, tapi bukan berarti di trimester 2 tidak ada kecemasan, tidak seperti itu. Maksudnya lebih tinggi pada trimester 1 dan trimester 3. Nah, kalau pasca salin kapan dilakukannya? Itu bisa 1 kali pada masa nifas yaitu pada KF3 pada periode 8 sampai 28 hari pasca melahirkan. Jadi ibu hamil setelah dilakukan pemeriksaan kalau memiliki resiko masalah atau gangguan jiwa, ini bisa dilanjutkan dengan screening deteksi dini dengan instrumen. Per 2025 itu menggunakan EPDS atau Edinburgh Postnatal Depression Scale yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk mendeteksi gejala gangguan depresi pada ibu hamil dan pasca melahirkan. Sebelumnya itu kita menggunakan instrumen SRQ-20, jadi ada 20 pertanyaan. Nah, ini 20 pertanyaannya. Jadi eh, bukan wawancara ya. Screening kesehatan jiwa ini bukan wawancara, tapi ibunya mengisi sendiri, mengingat-ingat apa yang dirasakan dalam 30 hari terakhir, seperti itu. Ini pertanyaannya, 20 pertanyaannya. Jadi apakah Anda sering merasa sakit kepala, kehilangan nafsu makan tidak, bisa tidur nyenyak tidak, mudah takut enggak, dan sebagainya, sampai apakah Anda mudah lelah. Kalau skornya kurang dari 6, itu berarti interpretasinya normal. Kalau skornya lebih dari 6, berarti abnormal atau berpotensi mengalami masalah jiwa. Kalau normal, itu berarti kita bisa edukasi untuk memelihara kesuanya. Tapi kalau abnormal, ini kita bisa lakukan rujukan ke psikiatri. Seperti itu. Ini tadi sudah ya, jadi dilakukannya pada K1 dan K5 sama seperti pemeriksaan yang dengan dokter tadi. Kemudian yang per 2025 kita itu menggunakan EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Ini sebetulnya sama ya, tapi cuma 10 pertanyaan. Nah, kalau misalnya si ibu ini eh, bingung gitu ya untuk menjawab pertanyaannya, kita tuh bisa berperan untuk menjelaskan tujuannya, manfaatnya, kemudian eh, menjelaskan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita bukan wawancara ya, tapi kita menjelaskan instrumen dari EPDS-nya ini. Ini instrumen dari EPDS tadi. Saya dapat tertawa dan melihat sebagai segi kelucuan hal-hal tertentu. Seperti biasa, sekarang tidak terlalu sering, sekarang agak jarang, tidak sama sekali kan sedikit membingungkan ya. Kita bisa menjelaskan terlebih dahulu.
Kalau EPDS itu dalam 7 hari terakhir. Kalau SRQ tadi selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir. Ini tadi tenaga medis, tenaga kesehatan menjelaskan pada ibu cara screening kesehatan jiwa menggunakan instrumen EPDS. Para ibu diharap dapat memberikan jawaban tentang perasaan yang terdekat dengan pertanyaan yang tersedia dalam 7 hari terakhir. Semua pertanyaan kuesioner harus dijawab. Jawaban kuesioner harus berasal dari ibu sendiri. Hindari kemungkinan ibu mendiskusikan pertanyaan dengan orang lain. Aku gimana ya seperti itu. Nah, itu nggak diperbolehkan sebetulnya. Jadi memang pure dari perasaan ibunya sendiri. Ibu harus menyelesaikan kuesioner ini sendiri kecuali ia mengalami kesulitan dalam memahami bahasa atau tidak bisa membaca ini tadi yang kita menjelaskan lebih dahulu pada ibu ini. Kalau misalnya hasilnya tidak ada gejala depresi, kita bisa edukasi. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan gejala depresi, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, penegakan diagnosis dan konseling klinis lanjutan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah detection terkait fetal. Tadi kan deteksi maternalnya ya. Pemeriksaan dan penegakan diagnosis kelainan janin bukan pada level kompetensi dokter umum di pelayanan primer, tapi sudah pada level spesialis feto maternal. Nah, deteksinya menggunakan, kalau di dokter umum itu deteksinya bisa menggunakan USG, obstetri dasar terbatas aja ya. Nanti ini kuliahnya dengan dokter Nala. Jadi eh, hamil nggak sih? Kemudian umur kehamilannya berapa? Janinnya intrauterin atau ekstrauterin? Jadi di dalam rahim atau di luar rahim. Kemudian janinnya hidup atau meninggal, janinnya tunggal, triple atau gemeli. Denyut jantungnya gimana? Presentasi janinnya seperti apa? Ini pada K1 atau trimester 1. Kemudian ukuran biometri janin, gestasional sac-nya gimana? Crown round length-nya seperti apa? Taksiran tanggal persalinan berdasarkan USG. Nah, ini hanya dilakukan pada trimester 1 saja. Trimester 3 itu tidak perlu ngitung ulang TPL-nya atau taksiran persalinannya. Seperti yang di depan tadi bahwa UK itu patokannya pada trimester 1, USG trimester 1. Kalau trimester 3 itu yang dideteksi apa aja, jumlah janinnya, DJJ-nya, presentasinya, berat janinnya, jumlah cairan amnionnya, jumlah cairan ketubannya cukup nggak? Atau polihidramnion kah? Atau oligohidramnion kah? Seperti itu. Kemudian lokasi plasentanya, ada kemungkinan solusio plasenta atau tidak. Di plasentasinya gimana? Udah deket sama osteumnya atau tidak, menutupi jalan lahir atau tidak, dan sebagainya. Kemudian ukuran biometri janin seperti biparietal diameter, head circumferentialnya, abdominal circumferentialnya, femur length-nya. Nah, ini tadi kalau pemeriksaannya pada trimester lanjut, itu kan ukuran biometrinya kan sudah nggak ada gestasional sac lagi ya. Adanya itu sudah BPD, HC. Nah, ini kan sangat dipengaruhi oleh status nutrisinya juga gitu. Makanya nanti malah umur kehamilannya itu bias. Jadi seolah-olah besar atau seolah-olah kecil, padahal sesungguhnya umur kehamilannya tidak sama seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah paket edukasi temu bicara selama kehamilan. Tadi sudah screening head to toe selama kehamilan. Nah, trimester 1 ini diedukasi apa aja, trimester 2 diedukasi apa aja, trimester ketiga apa saja yang dilakukan edukasi. Untuk KB, ASI itu edukasinya tidak ketika sudah melahirkannya. Edukasinya itu bahkan dilakukan saat hamil gitu. Ini IMD dan pemberian ASI sudah mulai diedukasi pada trimester 2. KB ini juga sudah mulai dilakukan edukasi pada trimester 2. Kenapa? Sehingga bisa dipikirkan akan menggunakan KB apa, bagaimana caranya nanti supaya bisa mengasihi secara maksimal. Kalau kita menunggu edukasinya pada trimester 3, ini sudah terlambat ya. Jadi nanti malah tidak bisa mengambil keputusan si ibu dan keluarganya seperti itu. Nah, itu tadi terkait screening. Nah, kemudian kita ada satu topik lagi sedikit terkait diagnosis obstetri dan juga kebidanan. Jadi dalam obstetri itu ada cara penulisan diagnosisnya secara khusus. Jadi berbeda kalau diagnosis
non obstetri itu kan langsung penyakitnya ya, misalnya hipertensi kronik atau diabetes kayak gitu kan. Kalau di obstetri itu berbeda. Jadi ada namanya diagnosis utama dan diagnosis komplikasinya. Jadi diagnosis utama itu mencerminkan status kesehatan ibu dan janin. Meliputi apa? Meliputi GPA atau status paritas, yaitu G itu gravid, P itu para, A itu abortus. Gravid itu jumlah kehamilan. Ini hamil keberapa? Itu G. P itu jumlah persalinan. Itu untuk yang udah pernah melahirkan lebih dari 20 minggu atau berat badan lebih dari 500 gram. Sudah pernah melahirkan berapa kali itu P-nya. Kemudian A itu abortus. Sudah pernah keguguran atau tidak. Jadi misalnya ibu hamil, anak ini hamil ke tiga, anak hidupnya satu, aterem, waktu lahir, pernah keguguran satu kali. Berarti GPA-nya berapa? Izin menjawab Ibu. Ya, jam G3P1A1. Oke, G3 P1A1. Nah, kemudian setelah kita menuliskan GPA-nya benar, GPA misalnya G3 P1A1. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan umur kehamilannya. Jadi kita bisa patokannya menggunakan HPHT atau USG trimester 1. Kalau misalnya memang belum pernah USG, kita bisa patokannya pakai HPHT saja. HPHT tahu ya, hari pertama haid terakhir. Tahu cara bertanyanya ya. Coba ada yang bisa mencontohkan bagaimana cara bertanya HPHT ke saya? Skilab anamnesis udah tuh? HPHT hari pertama hari terakhir. Jadi gini, misalnya kalian ditempatkan di pedalaman yang belum ada USG-nya, jadi kan nggak bisa konfirmasi melalui USG. Nah, kita bisa menentukan umur kehamilan itu dari HPHT hari pertama hari terakhir, jadi bukan hari terakhirnya aja ya. Kadang itu orang tuh ingetnya mens terakhirnya, jadi bukan hari pertamanya. Jadi misalnya ini bulan apa sekarang? Maret, Februari, Februari, misalnya gini, Maret masih mens nggak? Misalnya nggak mens, dia sudah nggak mens. Ya udah Februari mens nggak mens misalnya. Mensnya tanggal berapa? Kadang itu orang langsung jawab misalnya tanggal 5. Nah, kita harus menegaskan lagi tanggal 5 itu pertama kali keluar atau sudah selesai mensnya atau bersihnya itu tanggal 5. Kadang itu orang ingatnya itu bersihnya aja. Jadi kalau misalnya, oh bersihnya tanggal 5, oh kita tanya lagi, biasanya mensnya berapa hari? Misalnya 6 hari. Oh 6 hari ya, berarti kemarin itu tanggal 5 selesai, berarti tanggal 4, tanggal 3, berarti tanggal 31 Januari itu pertama kali keluarnya. Oh iya kayaknya akhir bulan Januari kemarin itu baru pertama kali keluar. Nah, itu yang dimaksud tanggal dari HPHT. Berarti HPHT-nya itu bukan 5 Februari, tapi 31 Januari. Itu adalah HPHT. Nah, cara menentukan UK dari HPHT itu kita bisa tentukan secara manual, jadi ngitung manual ya. Jadi per hari ini itu dihitung dari HPHT-nya itu sudah berapa, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi. Aplikasi sekarang sudah banyak banget. Atau kita bisa menggunakan kalender kehamilan, jadi tinggal ditaruh aja Pak di panahnya itu HPHT-nya tanggal berapa, terus hari ini itu tanggal berapa, nanti akan kelihatan UK-nya itu UK berapa. Tuh. Itu cara menentukan umur kehamilan. Kita juga bisa memberikan tambahan keterangan seperti janin tunggal hidup intrauterin. Kita bisa menyingkatnya jadi JTHI, janin tunggal hidup intrauterin. Kemudian presentasi kepala, atau kita bisa tulis reskep gitu ya. Kemudian keadaan ibu dan janin baik, itu keterangan tambahan. Jadi diagnosis utamanya, kalau misalnya nggak ada apa-apa atau nggak ada tambahan diagnosa lain, itu berarti misalnya G3P1A1 UK 5-6 minggu,
janin tunggal hidup intrauterin presentasi kepala belum ya. Presentasi kepala ini pada trimester 3. Kemudian keadaan ibu dan janin baik gitu bisa. Tapi kalau misalnya udah trimester 3 kita bisa memberikan tambahan presentasi kepala atau presentasi bokong atau sungsang atau letak lintang seperti itu tergantung diagnosisnya. Kemudian kita bisa menambahkan komplikasi dari obstetrinya, misalnya preeklamsi berat, ketuban pecah dini, CPD, atau komplikasi dari janinnya misalnya fetal distress atau PJT, pertumbuhan janin terhambat. Jadi cara nulisnya diagnosis utama ditambahkan komplikasi. Jadi misalnya G3P1A1, G3P1A1 UK 36 minggu, JTHI presentasi kepala dengan ketuban pecah dini, misalnya seperti itu. Itu adalah cara penulisan dari diagnosis obstetri. Ini contohnya G2P1A0 UK 38 minggu janin tunggal hidup intrauterin presentasi kepala bisa ditambahkan keadaan ibu dan janin baik. Seperti itu. Kemudian kalau ada penyulit misalnya, kalau persalinan itu penulisannya berbeda lagi. Jadi kalau persalinan itu kita menuliskan fasenya itu fase apa atau kalanya kala berapa. Jadi misalnya G2P1A0 UK 38-39 minggu in partu kala 1 fase aktif kayak gitu. Kalau 2 ya berarti in partu kala 2 dengan apa seperti itu. Coba di foto ini coba dihitung UK-nya, kemudian coba dibuat diagnosis obstetrinya. Nyonya A datang ke puskesmas pada tanggal 14 Mei 2024 untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ia mengaku hamil yang ketiga, anak pertama lahir normal, status UK 39 minggu. Anak kedua mengalami keguguran saat UK 12 minggu. HPHT Nyonya A adalah 10 September 2023. Hasil pemeriksaannya janin tunggal hidup posisi kepala di bawah. Tentukan status GPA, hitung UK, dan buat diagnosis obstetrinya. Coba. Izin menjawab Ibu. Ya, oke. Untuk GPA-nya G3P1A1 Ya, dan UK-nya berapa? GPA-nya bentar. Tadi kan di 13 September berarti 20 minggu. 20 minggu. Eh, maaf sebentar. Itu datangnya tanggal berapa? Mohon maaf. 14 Mei. Oh, 14 Mei berarti Izin Ibu untuk ukanya 35 minggu. 30. 35. Oke. Terus diagnosis obstetrinya gimana berarti? Izin Ibu, berarti janin tunggal hidup intrauterin presentasi kepala. Ya dari G-nya toh. G berapa, UK Oh, berapa, oh ya oh. ulang. G2P1A1 hamil 35 minggu, janin tunggal hidup intrauterin presentasi kepala. Oke. Coba nanti dihitung lagi ya. Kayaknya UK-nya nggak 35, kayaknya 36, 37. Iya Ibu, kayaknya 36, 37. Ya. 36 lebih berapa gitu. Ya. Oke, satu lagi. Ini, saya kirimkan di chat. Satu lagi, Nyonya C, 36 tahun, hamil anak keempat, persalinan pertama dan kedua, normal, persalinan ketiga mengalami perdarahan
hebat karena ari-ari harus dirogoh. Saat ini ia datang periksa pada 10 Juli dengan HPHT 20 November. Nyonya C datang dengan keluhan kaki bengkak dan sering pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100, protein urin positif 2. Tentukan status GPA, hitung UK, dan buat diagnosis offset ringan. Coba izin Ibu, Ya, izin menjawab. ya. Berarti harusnya G4, P3, A0, hamil 3, UK 33 minggu, janin hidup, janin tunggal hidup, intrauterin dengan preeklamsia berat. Oke. Yang lain gimana betul? Betul, Ibu. Oke, betul. Udah jelas ya. Itu bedanya diagnosis obstetri dengan diagnosis non-obstetri. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Sepertinya saya sudah melewati jam ya. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Oke, baik. Nanti berarti ketemu lagi setelah Lebaran ya? Iya, Ibu. Ya. Oke, nanti kita bertemu lagi setelah Lebaran. Ada komplikasi persalinan, penyulit persalinan, kemudian ada keluarga berencana, ada apa lagi? Ada 5 materi lagi ya kalau tidak salah ya. Oh ya, saya mengingatkan nanti CBT-nya setelah Lebaran, jadi di tanggal 31 Maret kalau tidak salah. Gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan atau ada yang terlalu cepat atau ada yang salah dalam penyampaiannya. Kemudian saya secara pribadi juga mohon maaf lahir dan batin, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali fitri setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.